Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Laila Nuzha, Prodi Sistem Informasi dari UPPJJ Kota Pekanbaru. Selamat datang di video pembelajaran tentang deklarasi variabel dan struktur data dalam bahasa pemrograman Java. Di video ini, kita akan membahas cara mendeklarasikan berbagai jenis variabel dan struktur data yang sering digunakan dalam Java, mulai dari variabel sederhana hingga struktur data yang lebih kompleks seperti array dan integers. Oke, kita langsung aja. Oke, lanjut. Di sini aku menggunakan VS Code ya. Oke, di sini sudah ada tampilan VS Code. Kemudian sebelum itu kalian buat folder dulu di sini di file, klik new folder, masukkan nama foldernya tugas Java. Oke, udah terbuat. Kemudian buka lagi VS Code-nya, ambil open folder. Udah open folder, ambil folder yang baru dibuat tadi, select folder, dan ini tampilannya. Oke, kemudian di sini ambil create folder. Ini folder ya. Ambil new file, buat filenya tugas 1 Thailand. Oke, ekstensi Java. Oke, sudah masuk. Di sini udah masuk ya. Kemudian kita langsung masuk aja ke main class-nya. Kita pakai import class. Import Java detail this koma. Kemudian masuk ke yang ketiga itu public class-nya. Public class. Di sini public class-nya namanya apa ya? Java. Oke, tulis Java. Kita kurung awal, ambil namanya public static ya. Bentar. Dia huruf kecil loh. Public static set main string. Kemudian di sini kasih kurung lagi gini. Ini kasih sini dikasih spasi buka kurung. Oke, kita masuk ke soal pertama pakai garis miring ya kalau nulis keterangan ini. Soal pertama itu adalah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama jumlah baris.
Oke, lanjut. Di bagian pertama ini kita disuruh deklarasi variabel integer. Pertama-tama tuh kita bahas tentang deklarasi variabel dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Integer itu tipe data primitif di Java yang digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat. Nah, jadi kita masukkan aja di sini deklarasi. Ini kasih huruf besar ya. Deklarasi variabel dengan tipe data integer. Kemudian masukkan in jumlah baris jangan pakai spasi ya, karena dia itu lama banget, 5 titik koma. Oke, lanjut. Oke, di sini soal pertama itu deklarasi variabel dengan tipe data integer. Untuk mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer itu kita nuliskan keywordnya tuh int, terus diikuti dengan nama variabel jumlah baris. Variabel ini bisa digunakan untuk menyimpan nilai seperti 5, 10, 100 atau bilangan bulat lainnya. Jika kita ingin langsung memberikan nilai awal, kita bisa tulis seperti berikut ini. Ya. Kayak gini nih, int jumlah baris sama dengan 5. Jadi dengan demikian, variabel jumlah baris sekarang ini tuh memiliki nilai 5. Oke, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 itu buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kalimat baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Di sini berarti dia disuruh buat deklarasi variabel dengan tipe data string. Oke, di bagian kedua ini kita disuruh deklarasikan variabel string. String itu adalah tipe data di Java yang digunakan untuk menyimpan teks atau rangkaian karakter. Di sini kan kita disuruh tadi buat stringnya itu kalimat baru ya. Jadi kita masukkan keywordnya itu string. Terus di huruf bagian awal itu huruf besar, dilanjutkan dengan variabelnya itu kalimat baru. Oke, masukkan sama dengan koma, tadi deklarasi tipe data string, koma. Oke, di sini untuk mendeklarasikan variabel string itu kita tadi gunain keyword string ya, diikuti dengan nama variabelnya. Dalam hal ini kalimat baru ya, oke. Untuk mendeklarasikan variabel string kita gunain keyword stringnya, tapi diikuti juga dengan variabel kalimat baru ini. Terus perhatiin juga bahwa string itu ditulis dengan huruf bagian depannya itu huruf besar. Jadi untuk mendeklarasikan variabel string tadi, kita menggunakan keyword string yang ini tadi nih. Ini keyword string diikuti dengan nama variabelnya tadi, ini kalimat baru. Oke. Kalimat baru. Jadi perhatikan juga dalam penulisan kata string ini,
kita gunakan huruf besar di awalnya, karena string merupakan kelas, bukan tipe data primitif seperti integer tadi. Ini. Oke, paham? Kemudian kita memberikan nilai berupa teks deklarasi tipe data string ini. Jangan lupa kasih petik 2 dan titik koma di akhirnya. String di Java selalu digunakan, selalu menggunakan tanda petik 2. Bukan petik tunggal ya, bukan yang petik 1. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu buatlah pendeklarasian array 1 dimensi dengan nama 4 angka, tipe data integer yang berisi angka 07, 10, 20, 23, dan pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, kita buat dulu di sini. Pendeklarasian array 1 dimensi. Oke, sekarang deklarasi array 1 dimensi. Array itu struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai dengan tipe data yang sama. Dalam contoh ini nih, kita nanti mendeklarasikan array integer itu dengan nama 4 angka. Penulisan di awalnya itu menggunakan tipe data int, seperti yang nomor 1 tadi. Masukkan int, kemudian tanda kurung siku. Tapi jangan dikasih spasi ya. Masukkan 4 angka sama dengan buka kurung kurawal 07, spasi 10, spasi 20, spasi 23. Kurung kurawalnya udah ada, tinggal tambah titik koma. Diikuti dengan kurung siku tadi, menandakan bahwa ini adalah array gitu. Lalu nama variabel 4 angka, kita ngisi array-nya itu dengan nilai-nilai awal yang tadi 07, 10, 20, 23. Terus dia diapit sama kurung kurawal. Perhatikan juga bahwa angka yang diawali dengan 0 seperti 07 akan diinterpretasikan sebagai angka oktal oleh Java. Jadi 07 sebenarnya bernilai 7 dalam desimal. Jika tidak disengaja sebaiknya ditulis 7 aja, karena kalau misalnya ada 0 itu biasanya dia akan error. Ya. Jadi di sini kita ganti 7. Kita ganti ini soalnya buat 7. Nggak bisa diganti sih, kayaknya bisa aja. 7 aja di sini. Kenapa? Enggak. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama alfabet tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom seperti matrik berikut. Nih, matriknya ini kayak ke kiri, ke kanan tuh 3 kolom. Ke bawahnya itu 3 kolom. Ke samping 3 baris. Ke samping 3 kolom, ke bawah 3 baris. Pendeklarasian array 2 dimensi. Kan di sini pakai string ya. Karena dia array, kita masukkan kurung siku 2. Kemudian alfabet, karena dia huruf. Bukan karena dia huruf sih, tapi dia namanya itu, nama arraynya itu alfabet. Oke, lanjut. Di bawahnya ini buka kurung kurawal lagi, masukkan datanya tadi. Oke, koma sini s, koma di sini, ini bentar. Ini jangan tinggal.
ini n, kayak gini ya. Kemudian di sini koma, sama seperti yang di atas, kita masukkan w, l, koma. Oke, lanjut ke bawahnya lagi, L, koma, E, koma, 2, F. Jadi di sini dikasih titik koma. Oke, array 2 dimensi ini dapat diibaratkan seperti tabel atau matriks yang memiliki baris dan kolom. Kayak gini tadi, baris dan kolom. Untuk mendeklarasikan array 2 dimensi ini, kita gunain dua tanda kurung siku. Pada contoh ini, kita buat array string dengan nama alfabet, ini tadi namanya, yang memiliki 3 baris dan 3 kolom. Setiap baris diapit oleh kurung kurawal dan dipisahkan dengan koma. Nilai-nilai dalam array ini, huruf A sampai I, dengan deklarasi seperti ini, kita bisa akses elemen array menggunakan 2 indeks, misal alfabet kurung siku 00 gitu ya kan, akan ngembaliin nilai A lagi, atau yang lainnya juga. Kita lanjut ke, ini kita enter dua kali. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 itu, buatlah deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 26, 08, 23, 24, 16. Berarti di sini buat deklarasi linked list. Oke. Sini buat linked list. Ini linked list, masukkan enter. Kemudian kasih list angka sama dengan new linked list. Sini kasih titik koma. Jadi ini bagian soal terakhir ini kita bahas cara deklarasi linked list. Linked list itu struktur data yang dinamis, terdiri dari node-node yang terhubung satu sama lain. Untuk gunain linked list di Java, kita perlu import kelas linked list dari package-nya Java util tadi ya. Kemudian kita deklarasi linked list dengan tipe data integer, bukan int. Karena linked list itu bekerja dengan objek, bukan tipe data primitif. Dan nama list angka kita mendeklarasikan linked list itu dengan tipe data integer, bukan int, karena linked list itu bekerja dengan objek, bukan tipe data primitif, dan nama list angka. Setelah itu kita menganalisasi linked list dengan new linked list, tanda apa nih, kurung lebih besar lebih kecil ini ya, integer, satu kurung biasa, dengan mengisi nilai-nilainya menggunakan metode add ini ya. Kita masukkan angka yang tadi ke dalam linked listnya. Berbeda dengan array yang ukurannya tetap, linked list ini bisa dengan mudah menambah atau menghapus elemen tanpa perlu mengubah ukuran struktur data. Oke, kita langsung buat aja. Sini masukkan list angka tadi, list angka, kurung gini, masukkan angka tipenya 26. Ini masukkan lagi list angka, jadi kurung 7.
8 ya, 8. Sorry. 8. Coba. Kemudian masuk lagi list angka lagi, titik, jadi kurung 23, koma, masukkan lagi list angkanya, titik, lagi deh, kurung 24, koma, masukkan lagi angkanya, titik, ini ada di desa ya, ada huruf desa, huruf kecil aja. Huruf desa kita ada error 19 titik koma. Oke, ini udah selesai, kita langsung pakai keluarannya, kita langsung kasih outputnya. Outputnya itu dari awal tadi ya, sistem titik out titik kurung jumlah baris titik 2, ini kasih spasi, kasih tambah, kemudian jumlah baris ini tadi, sini kasih 2, kemudian masuk ke lagi bawahnya sistem titik out titik print ini, kemudian buka kurung biasa, masukkan untuk aja dulu ya, kalimat baru titik 2, kasih spasi, kemudian di sini kasih tanda tambah, masukkan dia kalimat baru titik koma, baru ke lagi sistem titik print buka kurung 4 angka titik koma, tanda petik 2, kemudian titik koma, enter. Kemudian bilang sama mak, jangan ribut, nak, makanya ribut lah, kira dulu. Kemudian for buka kurung, kemudian for buka kurung, masukkan in angka titik 2, kemudian 4 angka dan kurung perawal. Ini itu kasih sistem out print ke kurung angka tambah titik 2 spasi di sini titik koma. Salah. Oke, ini biarkan di sini. Kemudian masuk ke di sini titik kurung perawal dan angka di bawahnya itu masukkan sistem titik out titik print kurung titik koma. Oke, enter lagi ke bagian kolom baris ketiga 9, itu masukkan sistem atau out titik print ini tadi, masukkan alfabet. Kok sana ngecek tuh ribut aja.
Oke, di bagian ini kita masukkan yang alfabet lagi ya. Sistem out titik print kurung biasa titik koma. Tunggu. Sistem out dengan di alfabet ya. Alfabet titik 2. Ini kasih kurang. Enter. Kemudian di sini kasih for, kasih string kurung siku, kasih spasi row titik 2 alfabet. Di sini kasih kurung awal, enter ke bawah. Kemudian for spasi string, jangan lupa huruf awalnya besar, kedua row. Kemudian di sini buka kurung bawah, kemudian masukkan sistem out print kurung letter, tanda tambah, kemudian spasi, ini tambah dulu. Kemudian di sini kasih titik koma. Ini harus biarkan kurung kuningnya di sini. Kemudian di bawah kurung kuning ini dikasih sistem out print ini kurung, kemudian titik koma bawah, kemudian di enter satu aja. Masukkan sistem out print kurung titik 2 list angka titik 2. Di sini dikasih titik koma. Bawahnya for buka kurung 6 2 list angka. Kemudian di sini buka kurung awal, enter, dan sistem out print biasa ini tambah 6 tambah 2 dan titik koma. Selesai. Di sini ada 5, 6. Ini huruf besar. Oke. Ini titik bukan. Selesai. Ini titik bukan koma. Ini yang terakhir. Define definisi. Sistem out print ln typo. Jangan besar. Print ln. Oke. Oke, udah aman. Terminal. Aku deh. Output. Kemudian sekarang ya.
aktif run statistics recording. Sorry guys, tadi sedikit problem karena running down ya. Kita ulang extensionnya. Oke, di sini udah selesai tadi ya. Tadi udah ada sedikit perbaikan kode di problemnya. Ini udah bisa di run. Ini di sini aja bisa sih. Hilang kan ya? Run. Lah tadi ada. Ini dia. Oke, lihat ya. Kita ulang. Di sini udah ada. Udah selesai tadi. Dan problemnya juga udah. Kemudian kita run aja. Oke. Nah, di sini sudah keluar outputnya. 19 kalimat baru deklarasi tipe data string 4 angka 7023 2023 alfabet. Yang matriks tadi list angka 268 23 24 16. Oke. Nah, itu saja. Sekian dari video tugas 1 struktur data dari saya. Mungkin lebih dan kurang ada sedikit kesalahan dan ya beberapa mungkin ada salah ketik atau apa. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.